Ya, beberapa mungkin sebenarnya sudah kita bahas juga ya kemarin ya. Mungkin hari ini saya akan nambah beberapa insight. Nanti silahkan teman-teman juga menanggapi ya. Kalau ada ide baru atau ada pertanyaan, boleh langsung aja diketik di kolom chat. Ya, jadi ini mengenai inovasi, teknologi, dan perkembangannya. Ya, ini mungkin mengulang sedikit ya. Uh, jadi ada teknologi, ada inovasi, dan ada invention atau penemuan. Ini yang paling awal ya, tentu invention ya, karena penemuan yang jadi kalau digambarkan dalam struktur mana yang lebih dulu, itu strukturnya seperti ini. Ada scientific discovery. Jadi penemuan secara scientific gitu. Ya, kayak misalnya teori-teori apa gravitasi misalnya, tiba-tiba pas di bawah pohon gitu apel jatuh, ada teori gravitasi. Nah, ini ditulis menjadi scientific discovery. Secara keilmuan nanti dirumuskan G sama dengan gitu ya. Nah, seperti juga atom. Atom ini juga secara saintifik ditemukan dulu itu secara saintifik gitu ya. Nah, kemudian dari saintifik yang berupa ilmu itu menjadi invention. Terus diapain ketika sudah ada ditemukan atom, terus atom ini bermanfaat untuk apa begitu ya? Atau kalau invention ini ternyata ditemukan lagi ya, kalau invention ini lebih ke apa? Lebih ke actionnya ya. Jadi kalau atom itu kan sesuatu noun ya, atau sebuah ilmu begitu ya. Terus inventionnya itu ditemukan mesin untuk split atom. Nah, innovation ini ketika penemuan itu bisa diterapkan. Jadi inovasi ini adalah ketika sebuah penemuan itu bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan, nah itu baru dia bermakna inovasi. Tapi ketika dia cuma menjadi ide aja, menjadi ide dan nggak bisa diimplementasikan, ya misalnya penemuan-penemuan ilmuwan yang cuma di dalam lab ataupun cuman di dalam paper begitu, itu ya berhenti di invention. Innovation ini ketika bisa dimanfaatkan begitu, bisa berhasil dimanfaatkan seperti itu. Ini misalnya splitting the atom. Atom tadi ketika di split itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk menjadi macam-macam gitu. Salah satunya adalah bentuk ini teknologi ya. Ketika salah satu unsur atom yang dipecah lagi itu menjadi nuklir seperti itu. Nah, nuklir sendiri ini nanti bisa dimanfaatkan menjadi macam-macam. Jadi teknologi bidang energi, ada teknologi bidang pangan. Dari satu nuklir ini bisa diterapkan di berbagai macam bidang. Itu penerapan itu adalah teknologi. Jadi teknologi ini adalah pewujudan atau pewujudan dari inovasi yang itu memudahkan aktivitas gitu ya. Jadi misalnya kalau power plant berarti aktivitas di industri sebagai sumber energinya, bahan bakarnya. Terus bisa jadi teknologi di bidang pertanian untuk membuat ini ya, bibit unggul ya, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Terus di bidang apalagi food processing, di bidang makanan. Nah, seperti itu. Jadi hierarkinya tuh seperti ini, invention dulu. Dari invention ini sebisa mungkin bisa benar-benar diimplementasikan menjadi inovasi. Inovasi ini bisa diwujudkan begitu ya, menjadi dipecah-pecah gitu, menjadi
teknologi. Jadi teknologi dan inovasi ini sangat erat kaitannya ya. Munculnya teknologi-teknologi ini ya berasal dari inovasi. Dari inovasi-inovasi yang ada. Perwujudan dari inovasi itu adalah menjadi teknologi. Nah, perwujudan dari kenapa kok bisa ada inovasi? Ya sebelumnya ada invention dulu. Biasanya seperti itu. Ada nggak yang inovasi tapi nggak perlu ada invention? Ada nggak ya? Langsung jadi teknologi baru gitu. Kayaknya semuanya pasti ada ini ya, ada dukungan kuatnya dari invention atau scientific discovery. Jadi semuanya itu bersumber pada ilmu pengetahuan ya. Oke, ini definisinya teknologi, proses yang digunakan untuk merubah input menjadi output, aplikasi untuk perform pekerjaan, theoretical and practical knowledge, skill, and artifacts that can be used to develop product as well as their production and delivery system. Ya, intinya teknologi ini untuk memudahkan begitu ya. Kalau dalam hal ini di bidang produksi ya dan sistem pengiriman. Sebenarnya nggak hanya berhenti di sini, nanti skopnya bisa banyak ya. Skopnya bisa banyak sekali. Nah, ini yang kita juga sudah bahas ya. Jadi ini masih refreshment. Teknologi itu dia nggak hanya ada yang bilang dia berupa material, bisa berupa informasi, bisa berupa organisasi, begitu ya. Ya misalnya kalau material itu apa? Inovasi teknologi di bidang material. Ada nanoteknologi gitu ya. Nanoteknologi itu yang memungkinkan produk-produk itu bisa berukuran nano gitu ya. Secara ukuran bisa lebih kecil seperti itu. Bersumbernya dari prinsipnya nanomaterial. Sebisa mungkin semua produk-produk yang ada itu simple gitu, kompak gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan perkembangan produk dari awal sampai sekarang itu kan kecenderungannya lebih kecil ya, lebih semakin kecil, semakin mudah untuk dibawa kemana-mana seperti itu. Kemudian ada teknologi informasi, bagaimana informasi ini bisa cepat gitu ya, untuk bisa sampai ke manusia seperti itu. Kemudian ada teknologi di organisasi, bagaimana organisasi ini bisa saling berhubungan begitu ya, atau dengan mudah gitu, dengan cepat begitu. Kalau organisasi itu berhubungan dengan bagaimana orang per orang, SDM dalam sebuah struktur itu bisa saling berkomunikasi. Nah, gimana biar komunikasinya itu cepat gitu. Itu teknologi di bidang organisasi. Nah, kemudian ada lagi yang berdasarkan teknologi Atlas Project ya. Ini ada 4 dan ini nanti yang akan kita jadikan rujukan sampai di akhir perkuliahan nanti. Itu definisi teknologi yang ini. Definisi teknologi yang tidak hanya fokus pada teknoware-nya aja atau peralatannya aja, tapi kita juga akan melihat human-nya, informasinya, organisasinya, seperti itu. Karena keberhasilan ini nggak bisa saling terpisahkan ya. Kalau misalnya teman-teman ingat keberhasilan Donald Trump menjadi presiden Amerika, itu apa? Faktor terbesarnya apa? Faktor terbesarnya itu justru malah di sini, informware gitu ya. Jadi disinyalir dulu itu bekerja sama Facebook ya, yang disinyalir itu memberikan data, dan di situ akhirnya sudah ketahuan kan ketika di sosial media itu kan sebenarnya kita bisa riset ya. Kita mau lihat siapa misalnya, mau lihat Pajihan gitu. Pajihan ini siapa sih sebenarnya, sukaannya apa gitu, gampang, tinggal
riset aja di sosial medianya, tahu kan yang diinginkan apa. Gitu. Misalnya kayak Aulia tadi, oh ternyata aktivis, concern di bidang lingkungan. Sehingga ketika data-data itu diketahui ya menjadi big data, oh ini masing-masing tahu nih kesenangannya apa, si A kesenangannya apa, si B kesenangannya apa, itu bisa jadi bahan yang bagus ya untuk kampanye misalnya. Oke, ternyata mayoritas orang di Amerika tuh lagi concern lingkungan misalnya. Ya udah bikin program-program yang mayoritasnya fokus di bidang lingkungan. Akhirnya banyak pendukungnya. Kayak gitu kan. Ya, ini salah satu contoh ya. Juga yang lain ini penting semuanya, tidak bisa terlepaskan ya. Ada peralatan teknologi yang terbarukan itu nggak bisa lepas dari semua ini ya, humanware, inforware, dan organware. Itu. Jadi ini yang akan kita jadikan rujukan sampai akhir ini. Sampai nanti kita melakukan assessment ada di mata pertemuan setelah UTS ya, mulai kita menghitung perusahaan ini manajemen teknologinya nilainya berapa gitu. Udah bagus atau sedang, yang perlu ditingkatkan yang mana. Nah, nanti kita menghitungnya dari 4 komponen ini. Jangan lupa ya. Jadi bukan hanya yang teknologi itu yang berbasis hardware atau nggak hanya melulu di bidang teknologi gitu ya. Bisa jadi inovasi teknologinya di bidang yang lain-lain yang ini, yang organware, inforware, dan humanware. Oke, ya. Jadi kesimpulannya kalau kita ngomong teknologi itu dia memudahkan ya aktivitas bagaimana sumber daya, kemudian ini kan diagram input proses output ya. Jadi kalau di aktivitas produksi itu ada input, terus ada proses, ada output. Ini bagaimana agar aktivitas dari mengubah input menjadi output ini menjadi sesuatu yang mudah, yang cepat begitu. Oke, nah ini kita masuk ke materi inovasi ya. Jadi kalau dibagi menjadi matriks, inovasi itu apa? Ya. Jadi inovasi ini kan sebenarnya adalah sebuah keterbaruan begitu ya. Keterbaruan, pembaharuan, pokoknya ada sesuatu yang baru. Ya, itu inovasi itu ada sesuatu yang baru yang itu menjadikan outputnya tuh lebih baik begitu. Nah, ini ada kalau digambarkan inovasi itu nggak harus benar-benar yang belum ada sebelumnya ya. Nggak harus kalau yang benar-benar belum ada sebelumnya. Oh, ini masuk ke bentar. Ini yang kategori ya. Kategori ini berdasarkan penggunaan dan digunakan untuk produk atau proses apa gitu. Jadi nggak harus yang baru dan baru ini ya, yang baru dan baru ini yang sebelah sini. Ini memang yang paling most inovatif ya. Jadi yang paling inovatif tuh di sini karena penggunaannya baru atau problemnya baru digunakan untuk produk yang baru. Ya, jadi misalnya new product that leads the new opportunity. Produk baru yang dia membawa ke peluang yang baru. Contohnya adalah, ini contoh yang dulu ya, di tahun 1980, ketika ditemukan pertama PC, sebelumnya belum ada ya, ya PC itu menjadi sesuatu yang produk baru untuk menyelesaikan permasalahan yang baru juga gitu. Ya, yang sebelumnya nggak terkomputerize gitu, semuanya serba manual, kemudian berpindah ke PC. Nah, ini nanti akan berkembang terus ya, diupdate gitu, sampai menjadi yang PC yang sekarang ya. Jadi misalnya laptop tuh pertama kali ada laptop tahun berapa? Nah, itu berarti masuk di sini most inovatif gitu.
Tapi nanti kalau misalnya laptopnya itu tinggal nambah-nambahin memperbaiki dari sisi kecepatan, memperbaiki dari sisi apanya lagi ya, berat misalnya, lebih enteng, dibawa kemana-mana, itu berarti udah pengembangan. Berarti dia adalah penggunaan baru, tapi dengan ini, di sini posisinya. Produknya baru, tapi dengan cara yang berbeda seperti itu. Nah, yang satu-satunya yang tidak ada unsur inovasi di sini adalah yang kategori 2 ini. Caranya lama untuk produk yang lama. Jadi di sini nggak ada inovasi sama sekali. Jadi intinya ketika ada inovasi meskipun sedikit ya, cuman nggak ada kata cuman ya kalau dalam inovasi itu seluruh pembaharuan meskipun sedikit itu sudah bisa disebut dengan inovasi. Jadi nggak ada kata cuman karena sesuatu perbaikan itu pasti kalau diakumulasi bisa jadi besar begitu ya. Jadi nggak ada istilahnya, walah itu cuman nemuin gini kok gitu. Misalnya kayak Innovation Award yang tahun berapa itu ya, berapa tahun yang lalu itu di Semen Indonesia tiap tahun kan ada yang namanya SMIAI ya. Semen SMIAI. Semen apa ya? Semen Indonesia Award on Innovation. Nah, salah satu pemenangnya itu dia menemukan packaging ya, packing kertas itu loh. Ya cuman inovasi kertas gitu. Saat itu saya juga masuk cuman gitu aja bisa menang gitu. Menang hadiahnya lumayan besar kan. Cuman gitu aja bisa menang. Ternyata setelah dipresentasikan meskipun hanya kalau kita melihatnya hanya begitu ya, hanya menemukan packaging yang baru, jenis kertas yang baru, dia ternyata bisa menunjukkan hitung-hitungannya. Ya, jadi yang awalnya packing semen itu sebelumnya double-double kertasnya, lebih berat dan lebih mahal. Terus dia menemukan salah satu jenis kertas baru yang lebih kuat dan cukup satu lapis itu aja gitu. Nah, ketika yang awalnya cuman gitu ya, ternyata setelah dihitung, misalnya satu kantong sak itu dia bisa untung misalnya berapa? 300 rupiah aja padahal. 300 rupiah aja. Rupiah per sak. Ini kan sebenarnya kecil sekali kan. Malah cuman segini gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau ini dibawa ke seluruh produksi semen begitu ya, yang di situ ada produksi sekian juta sak per hari gitu. Nah, akhirnya total profit dalam sehari itu juga sudah berapa? Kalau juta ditambah 0,2 jadi berapa? 1 juta jadi 100 juta ya, 100 juta per hari. Kalau per tahun tinggal ngalikan 365 hari kayak gitu kan. Itu menjadi nilai yang sangat besar. Jadi intinya dalam inovasi itu improvement atau perbaikan itu nggak harus sesuatu yang sangat besar. Jadi kita nemu sebuah cara yang sederhana aja, kalau itu berdampak itu sudah bagian dari sebuah inovasi. Ya, sambil teman-teman ini ya cari contoh apa nih inovasi yang sudah teman-teman lakukan. Karena sebenarnya itu nggak harus menemukan alat ini, nggak harus gitu ya. Menemukan alat ini yang canggih banget, nggak harus gitu. Bahkan yang sederhana aja ya, sekedar bisa mengefisienkan bahan di kulkas yang biasanya buang, terus kita bisa zero waste gitu ya, bisa termanfaatkan semua, itu juga udah inovasi. Ya, jadi karena yang kecil ini, kalau misalnya kita bahasnya dalam skop yang lebih besar, itu akan menjadi dampak yang luar biasa. Ya, misalnya kita ngomong bidang lingkungan aja ya, plastik.
penggunaan plastik. Ini kan plastik ini suatu yang apa ya, yang enteng lah, paling buang plastik. Teman-teman biasanya sehari itu konsumsi plastik kan, entah itu dari makan ciki atau dari beli makanan dan lain sebagainya tuh pasti sehari ada kan. Nah kayaknya itu dikit kan, plastik dikit. Tapi ketika dihitung dikalikan pengguna seluruh warga negara Indonesia 250 juta. Nah, berarti berapa nih konsumsi plastik kita gitu. Nah, ketika kita bisa mengurangi aja ya, mengurangi nggak pakai plastik dengan cara banyak ya, apa nih, yang aktivis lingkungan nih. Program-programnya banyak ya, misalnya belanja nggak pakai kantong, terus apa beli makan pakai rantang, terus apalagi ya yes, gitu-gitulah ya program-program seperti itu. Nah itu sederhana tapi berdampak sebenarnya. Itu juga sudah bagian dari inovasi ya. Jadi yang inovasi seperti itu nanti ini ada mata kuliahnya sendiri sih, bisa dipatenkan. Sesuatu yang sangat meskipun sangat sederhana itu nanti bisa dipatenkan. Iya. Dan itu banyak sekali ya, bisa produk, bisa metode yang bisa dipatenkan ya. Bahkan bikin video gitu. Jadi kemarin itu ada ini lomba pembuatan video KKN ya di UISI itu. Ada yang menang juara 1, itu diusulkan untuk diuruskan patennya. Jadi padahal cuma bikin video KKN gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah KKN bikin video, nah itu ternyata bisa dipatenkan seperti itu. Ya inovasi intinya adalah perbaikan seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh kalau di produknya. Jadi ketika masing-masing produk ini punya inovasi, itu ada satu keunggulan gitu ya. Ya, misalnya Toyota. Toyota ini bagus di apa kalau Avanza itu kan mobil sejuta umat ya. Ininya tagline-nya. Dia punya sistem apa namanya ya, titik distribusinya yang banyak, supply chain ya istilahnya ya. Jadi titik distribusinya tuh sangat banyak sekali ya di berbagai wilayah ada dan purna jualnya juga sangat gampang sekali gitu. Jadi orang kalau beli nanti dijual lagi masih harganya masih tinggi. Gitu ya. Beda dengan Mercedes ya. Kalau Mercedes ini dia keunggulannya beda lagi gitu. Dia misalnya fokusnya pada segmen atas gitu ya, yang itu di model atau kualitas seperti itu. Terus Sony, ini sekarang udah fokusnya udah di mana? Misalnya gambar gitu, ya. Jadi ada beberapa brand itu perlu inovasi, jadi dia fokusnya di situ gitu. Gimana agar misalnya inovasi dari sisi gambar, gimana biar gambarnya itu paling bagus gitu. Ya, jadi kalau kita lihat merek-merek ini kan bisa langsung terafiliasi ya, langsung keinget gitu ya. Jadi misalnya Microsoft itu terkenalnya ya agak lambat begitu ya. Jadi need patience. Terus Apple dia cepet tapi need money gitu ya. Terkenalnya mahal gitu. Seringnya ini terkenal mahal terus apalagi ya. Dia bisa ya memang bisa cepat dan biasanya untuk orang-orang yang bisnismen kayak gitu ya, orang-orang yang bekerja di desain grafis yang butuh kekuatan lebih itu ya memang di sini tapi butuh uang yang lebih banyak kayak gitu. Terus ini masih ingat operating system yang Penguin ini? Ini Linux ya. Mungkin
Teman-teman ada yang make enggak? Enggak ya kayaknya ya. Ini lebih susah tapi dia aman gitu, enggak jarang terkena virus dan sebagainya itu jarang yang bisa masuk ke sini. Tapi ya lebih susah, makanya need skills gitu, butuh mikir. Biasanya anak-anak informatik atau elektro ya, anak-anak elektro di sini ada anak-anak elektro pernah pakai Linux enggak? Di antara ini tiga ini nih preference punya keunggulan di bidang masing-masing. Nah, memang inovasinya itu seperti itu. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada diskusi dulu. Apakah sudah ada? Belum ya? Baik, saya lanjutkan dulu ya kalau gitu. Ya, jadi ini tipe inovasi ya kalau kalau tadi adalah metodenya gitu ya, dimanfaatkan untuk apa begitu. Kalau ini berdasarkan tipenya gitu, keterbaruannya itu seperti apa. Seperti sebenarnya hampir sama sih yang tadi itu. Jadi intinya ada yang memang radikal. Radikal itu inovasinya benar-benar sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada teknologi ini seperti itu. Ya kayak corona ya, COVID ini. Ini sebelumnya di apa namanya penelitian di lab itu mau diproyeksikan jadi sesuatu yang bermanfaat harusnya seperti itu, tapi ternyata malah bahaya. Makanya inovasi ini perlu hati-hati ya. Inovasi ini perlu memberikan sebuah keterbaruan tapi tetap bisa menjaga lingkungannya gitu, nggak menimbulkan bahaya bagi lingkungannya. Jadi kalau ini tipenya ada yang tipe radikal. Radikal itu benar-benar baru, secara teknologinya baru, secara model bisnisnya itu baru. Radikal. Terus kebalikannya itu yang di sini incremental. Incremental itu yang sedikit-sedikit gitu, perubahannya sedikit, nggak kerasa gitu. Misalnya di sistem produksi, misalnya sebelumnya ini produksi kok waktunya lebih lama ya, terus dievaluasi ternyata misalnya ada satu aktivitas yang harusnya membuang satu aktivitas. Nah, itu sudah masuk ke inovasi tapi incremental, yang hasilnya itu sedikit-sedikit seperti itu. Nah, yang lainnya ya ketika di tengah-tengahnya dua hal ini, jadi yang paling sedikit itu incremental, yang paling tinggi nilai inovasinya itu radikal, di tengah-tengahnya ini ada semi radikal. Kayak gitu. Ini yang secara model bisnisnya hampir near to the existing, secara teknologinya masih nggak begitu gitu ya, masih sedikit perbaikan teknologinya. Ya, ini skop teknologi sebenarnya nggak bisa di list ya. Di sini hanya contoh-contohnya aja, teknologi di bidang konstruksi, di bidang industri, di bidang pertanian dan food production, di bidang transportasi, di bidang information communication system, di bidang urban community, di bidang teknologi militer gitu ya, di bidang space exploration. Nah, coba nanti dicari sendiri ya contoh-contohnya di masing-masing bidang ini, karena sebenarnya kalau di skopkan itu skopnya bisa lebih banyak dari ini ya. Ada yang nggak masuk ke sini mungkin, masih ada banyak bidang yang nggak masuk ke sini. Ya, jadi kesimpulannya manajemen teknologi ini linking of engineering, science, and management disciplines to plan, develop, and implement, monitor, and control
technological capabilities to shape and accomplish the strategic and operational objective of an organization. Ya, jadi ini perpaduan. Di sini ada unsur engineering, ada unsur science, ada unsur manajemen. Jadi keilmuan ini yang dikembangkan untuk apa? Untuk ini, mulai dari merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, memonitor, mengontrol kapabilitas teknologi gitu. Jadi kemampuan teknologi. Jadi manajemen teknologi itu kita menggunakan keilmuan ya untuk merencanakan, mengembangkan kemampuan teknologi ya. Jadi ketika teknologi itu punya sebuah kemampuan, kita merencanakan untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa lebih powerful lagi, untuk mencapai strategic and operational objective dari sebuah organisasi. Jadi kalau organisasi itu punya tujuan, ya punya tujuan. Saya contohkan semen ya di sini ya. Saya contohkan semen di sini. Perusahaan semen itu sudah punya visi misi begitu. Visi misinya misalnya ingin jadi perusahaan semen terbaik di mana ya sekarang semen tuh posisinya Asia gitu misalnya, di Asia. Nah ketika ingin menjadi yang terbaik gitu ya, dia pasti punya parameter ya, parameter yang harus dicapai untuk menjadi yang terbaik tadi. Entah itu apa kualitasnya, kecepatannya gitu. Terus apa ya, harga misalnya, harganya pengen bersaing juga. Nah, ini perlu didefinisikan dulu parameternya apa aja untuk mencapai objektif ini atau visi misinya dia. Nah, terus nanti kita merencanakan, mengembangkan, memonitor, mengontrol ini kemampuan teknologi ini salah satu toolsnya yang nanti kita bahas di pekan depan itu adalah melakukan ini eksternal dan internal analysis gitu ya. Jadi kita menggabungkan nanti ada metodenya lagi istilahnya SWOT ya. Mungkin teman-teman yang organisasi ini pasti melakukan ini kan untuk merencanakan strategi. Sama di manajemen teknologi nanti tools yang kita pelajari adalah ini juga. Nanti akan kita pelajari di pekan-pekan selanjutnya ya, lebih dalamnya. Sama seperti ini juga kita menilai kemampuan teknologi kita itu seberapa. Teknologi tadi yang 4 tadi ya, technoware, humanware, inforware, organware. Ini di antara ini mana nih yang punya kekuatan, punya kelemahan? Lah nanti kita gabungkan kekuatan kita, di mana kita kuat, itu untuk menutupi bagian yang lemah. Seperti itu. Makanya ada aktivitas manage ya. Memanage itu kan memanage gitu ya. Apa namanya? Ini memanage tuh artinya memanage tuh mulai ini plan, develop, implement, monitor, control. Ya. Kalau kita bahas tentang manajemen, intinya manajemen itu kan PDCA ya. Apa ini? Ada yang ini sangat familiar ya. Ini adalah intinya manajemen, plan, do, check, action. Aktivitas manajemen itu adalah aktivitas mulai merencanakan, melakukan, memonitor, dan ini aksinya, tindak lanjutnya setelah dievaluasi, tindak lanjutnya seperti apa dilakukan. Nanti ketika sudah dilakukan, muncul kesalahan lagi, dievaluasi lagi, direncanakan lagi, muter aja ini, siklus PDCA. Begitu kira-kira gambaran dari manajemen teknologi. Jadi kalau kita lihat aktivitasnya apa aja, aktivitasnya bisa ada di berbagai sektor ini ya. Mulai dari strategik dan operasional masuk ya, mulai dari aktivitas engineering, produksi,
socio-technical system design, group and team behavior, terus organizational history, decision making process, manajemen science, financial system, ini semuanya menjadi bagian dari manajemen teknologi dan inovasi. Aktivitas-aktivitasnya memang menyeluruh ya, menjadi sebuah sistem gitu. Kalau yang dibahas di sini adalah sebuah sistem produksi ya, tapi lebih luas lagi sebenarnya bisa untuk organisasi secara umum, nggak hanya dalam bidang produksi seperti itu. Gitu kira-kira. Oke, baik. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh langsung di open mic atau ditulis di ini ya, di chat ya. Belum ada ya. Oke. Ya, intinya memang perlu banget ya manajemen teknologi sekarang ini karena semua perusahaan, semua organisasi itu berkompetisi begitu. Ya, teman-teman kemarin juga sudah simpulkan ya bahwa sekarang produk life cycle itu sangat pendek gitu, cepet banget ya, produk ganti itu cepet, jadi kita nggak bisa bangga-banggain satu produk besoknya udah ganti lagi, cepet banget kayak gitu. Jadi ketika perkembangan ini cepat, kita nggak imbangi dengan manajemen di dalamnya, itu akan menjadi sebuah kalah ya. Jadi banyak perusahaan itu yang tagline-nya innovate or you will die. Kamu mau inovasi atau mati seperti itu. Karena semuanya memang pergerakannya itu sangat cepat sekali. Gitu. Ya contohnya salah satu perusahaan ya PT Pos ya yang sering dijadikan contoh inovasi karena ya sangat kelihatan sekali gitu ya. Waktu saya kecil, nggak tahu kalian sempat nggak masa-masa berkirim surat gitu? Sempat nggak ya? Nggak ngalamin ya? Dulu itu setiap... Oh iya. Oke. Iya, seperti itu. Jadi masanya kalian itu udah langsung apa ya? Kalian lahir itu pertukaran informasinya udah pakai apa ya? Handphone kecil itu, Nokia itu. Oh, udah HP ya. Ya, sebelum ada teknologi HP itu ya telepon rumah. Telepon rumahnya itu masih wartel dulu. wartel. Oh, masih ada yang sempat ngalami wartel. Tapi udah kayak tutup-tutup gitu. Oh, iya. Ya, sebelum ada wartel itu dulu orang teleponnya itu harus nyambungkan ke operator dulu di Telkom itu. Jadi kita telepon itu ke pusat gitu, yang ngangkat operator pusat, minta disambungkan ke Pak A gitu. Baru kita bisa ngobrol sama Pak A gitu. Kayak gitu. Terus setiap kali lebaran atau kita punya teman ya, zaman dulu tuh gampang punya teman pena ya. Sahabat pena gitu. Nah, itu ya cara berkomunikasinya kirim surat dan itu hampir semua orang seperti itu. Jadi trafficnya kantor pos itu ya kayak trafficnya orang beli pulsa sekarang gitu kali ya. Ya karena itu komunikasinya cuman itu gitu. Sebegitu pentingnya gitu ya dan sayangnya PT Pos ini ya terlambat ya. Jadi ketika sudah masanya berganti seperti itu di sistem surat menjadi barang ya. Sekarang barang kalau berkirim barang masih sangat ini ya, pasarnya masih sangat luas banget ya karena semua orang mungkin satu kelas ini kemarin habis belanja yang 10-10 itu. Sekarang pada hobinya belanja ya, delivery itu perusahaan delivery menjadi
ini juga maju juga gitu. Tapi sayangnya PT Pos yang sudah punya resource ya, maksudnya pengalamannya sebenarnya berpuluh tahun begitu di bidang pengiriman, tapi sekarang kan malah kalau dibandingkan dengan kompetitornya itu cenderung eh, bukan yang unggulan begitu ya. Orang pasti milih apa yang lain mungkin ya karena lebih murah ya tergantung ya preferensi biasanya orang pilihnya wis pokoknya murah gitu cepet murah kayak gitu. Nah itu jadi itu yang agak sayang sebenarnya PT Pos yang sebelumnya udah pengalaman banget dalam hal pengiriman terus dia punya titik distribusi yang udah banyak juga karena udah berpuluh-puluh tahun ya sejak tahun berapa itu sejak berpuluh-puluh tahun tapi ya itu tadi terlambat untuk ketika udah berubah ya sekarang berubah juga sih cuman bukan menjadi posisi puncak gitu padahal sebelumnya dia punya potensi untuk menjadi posisi puncak udah punya resource-nya udah punya sumber dayanya kayak gitu jadi ya semua perusahaan ya memang harus selalu menginovasi, harus selalu aware dengan sebuah perubahan-perubahan itu. Memang kendalanya ya atau challenge-nya itu perusahaan yang udah besar itu seringkali itu sulit untuk bisa move on begitu ya. Jadi pergerakannya tuh lebih dinamis perusahaan-perusahaan kecil yang masih baru kayak gitu. Jadi perusahaan besar tuh seringnya susah untuk bergerak kayak gitu. Nah tapi ketika dia nggak mau berinovasi ya pasti kalah dengan perusahaan yang lain. Seperti itu. Ya sama dengan Telkomsel gitu ya. Ya itu menarik gitu kalau didiskusikan tuh. Ya mungkin teman-teman yang dari Telkom nanti bisa cerita ya inovasinya di Telkom ya. Ini di sini nanti saya akan cerita inovasinya di semen. Jadi kalau contohnya, bentar, ini ke tools dulu. Toolsnya manajemen teknologi atau managing teknologi itu analyze the industry structure both domestically and internationally. Jadi ya itu tadi sama kayak yang habit yang kita lakukan, kita perlu untuk membaca berita lokal, nasional, internasional. Perusahaan juga gitu, harus sering membaca perkembangan perusahaan lokal, nasional gimana, internasional gimana. Karena dari analisa itu yang bisa kita nanti manage teknologinya seperti apa, bisa dari perkembangannya, hasil analisa itu. Kemudian understand the firm's capabilities and those of its competitors. Jadi harus hidup itu kalau nggak berkompetisi itu kan nggak seru ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ya biasa aja, yang males sama yang rajin nilainya sama gitu ya. Terus yang udah rajin banget sampai tidurnya cuman berapa 4 jam per hari terus nggak dapat apa-apa nggak bisa kesempatan kemana-mana gitu sama aja sama yang nggak belajar mungkin jadi nggak semangat kan ya sama dengan perusahaan jadi istilahnya itu lawan ini kalau berdebat ya kalau dalam hal berdebat itu lawan berdebat itu adalah teman berpikir. Soalnya kalau nggak ada yang ngajak debat, kita jadi nggak mikir gitu. Setiap kita ngomong, semuanya setuju gitu. Ya udah, akhirnya mungkin kemampuan berdebat kita nggak bagus gitu. Tapi sekalinya ada yang suka mengkritik mungkin ya, atau sekalinya punya teman yang suka mendebat, itu sebenarnya justru jadi partner kita untuk bisa bertumbuh gitu ya. Jadi akhirnya kita jadi kritis juga gitu. Sama, kompetitor juga gitu. Perusahaan harus punya kompetitornya. Maksudnya siapa nih yang dilihat nih
pasti ada kompetitor yang dia itu sebenarnya lawan tapi kawan gitu ya, kawan berpikir untuk biar nemu strategi yang lebih baik gitu untuk bertahan. Jadi kalau punya saingan itu kan seru ya gitu. Jadi competitors ini salah satu tools untuk managing teknologi ya. Kita dari kompetitor itu kita jadi bisa melakukan strategi-strategi apa yang perlu dilakukan kayak gitu. Kemudian conduct a financial analysis of the product and firm. Nah, ini juga perlu dilakukan financial analysis karena semua perusahaan, semua organisasi itu ujung-ujungnya duit ya sebenarnya. Jadi standar perusahaan ini sehat atau tidak itu dari financial analysis-nya. Kemudian forecast future change. Ya, jadi forecast ke depan itu perubahan-perubahan yang terjadi itu seperti apa. Ya, ini memang harus banyak jalan-jalan untuk bisa ilmu forecast ini. Jadi kalau saya baca apa namanya, dibaca-baca lagi buku apa ya judulnya itu, pokoknya dia itu forecast di tahun 2020-an gitu. Itu bukunya udah muncul di tahun 2010-an. 2000 berapa ya, 15 kalau nggak salah. Nah itu kalau dibaca-baca lagi, oh iya ya ternyata beneran terjadi yang era disrupsi, yang Bitcoin, yang semuanya pindah ke internet, dan lain sebagainya itu. Nah ini sekarang udah muncul lagi bukunya How the World Changed in 2050. Sudah ada nih bukunya, karangan Lauren Smith. Nanti kalau kalian coba cari penasaran, bisa ya cari bukunya ya. Ini saya juga baru pesan, belum datang nih bukunya. Tinggal nunggu. Nah, jadi pengen tahu nih ke depan itu bagaimana sih perubahan-perubahan itu terjadi itu. Memang bisa di forecast, diramal seperti itu ya. Karena kita bisa melihat trennya. Nah, ini hal-hal ini adalah tools yang bisa dipakai untuk kita melakukan manajemen teknologi, ya termasuk plus inovasi tentunya. Ini nggak bisa dilepaskan. Ya, kebanyakan forecast yang internal yang ini aja, financial analysis. Keluar, kita melihat ke dalam, nanti di SWOT itu melihat ke dalam untuk mengukur seberapa strength kita dan kelemahan kita apa, seberapa weakness kita. Ini yang internal. Terus yang eksternal, sehingga nanti bisa kita munculkan opportunity dan threat ya. Oke, kita langsung ke contoh-contohnya aja habis ini. Jadi kalau Einstein itu bilangnya, if I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solution. Jadi kalau mau 1 jam itu untuk mikir solusi, itu nggak langsung solusinya, karena itu proses. Kita pelajari dulu ya problemnya, makanya kita tadi banyak analisa dulu kan sebelum ketemu solusi. Nanti ketika input kita udah banyak, kita banyak baca, kita banyak tahu di luar, itu nanti akan mudah banget ya, hanya seperberapanya nih, 5 menit dengan 5 menit. Hanya 1/11-nya. Untuk menemu solusi itu sesuatu yang gampang. Nah, kalau Muhammad SAW, Rasulullah, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat
bagi manusia yang lain. Ini ada hubungannya juga dengan manajemen teknologi ya. Jadi manajemen teknologi dan inovasi itu prinsipnya kan memudahkan ya, memudahkan urusan, memudahkan problem, permasalahan gitu ya. Begitu juga dengan kita ya nggak hanya teknologi yang bisa memudahkan kita, juga sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Oke, ini sekarang kita bahas contoh-contohnya di Indonesia, begitu ya, inovasi. Jadi kalau di Indonesia itu juga tadi kan sebelum kita bisa mencapai, kita kan perlu visi misi ya. Nah, di Indonesia juga Presiden mensosialisasikan, menetapkan visi misinya Indonesia nanti seperti apa gitu ya. Apalagi Indonesia sekarang dalam posisi nanti 2050 tuh Indonesia emas gitu. 2050 kalian pas umur berapa? 30 tahun lagi 49 ya. Nah, itu pemimpinnya itu kalian yang nanti yang jadi pemimpin itu adalah angkatannya kalian yang jadi presiden, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi direksi perusahaan, jadi di Indonesia emas itu. Nah, sekarang memang kondisinya bonus demografi ya. Bonus demografi itu artinya jumlah orang yang berumur produktif itu hampir 7%-nya sendiri. Ini umurnya produktif 70%. Baru yang orang tua umur 50 ke atas itu hanya 30% sisanya, hanya sedikit. Makanya di mana-mana di di perusahaan, di mana-mana sekarang yang mendominasi ya anak-anak muda begitu. Sehingga ketika ada potensi seperti itu menjadi sebuah strength bagi kita sebenarnya. Jadi sebuah kekuatan karena anak muda ini kan ya lebih lah semuanya kalau di kompetitorkan dengan yang tua kalah wes dari sisi apa? Dari sisi kekuatan, dari sisi apapun lah inovasi-inovasi itu menang yang muda kan pasti. Nah, ini di Indonesia itu juga fokusnya di inovasi gitu. Ada 5 program kerja yang menjadi sasaran prioritas. Ada bidang infrastruktur, sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN, begitu ya. Ini masing-masing nanti ada program kerjanya. Jadi visi misi ini diturunkan nanti menjadi action plan atau program kerjanya apa. Gitu ya. Nah, visi misi di Indonesia itu juga melihat kondisi yang ada sekarang, begitu ya. Ketika sekarang itu sudah revolusi industri 4.0, di mana internet itu menjadi kebutuhan utama ya, Internet of Things. Dan sekarang industri yang paling ya semua industri sekarang kalau nggak berbasis internet nggak laku gitu ya. Ya, jadi misalnya di bidang finansial, ini bank itu mungkin udah sahamnya bank gitu ya, jumlah aset bank dibanding sama yang seperti ini lebih banyak GoPay, Link aja gitu ya. Misalnya dibandingkan Mandiri dan sebagainya. Gitu. Nah, ini proyeksi transaksi ini masih tahun lama banget padahal nih 2016 itu ini belum semua nih 2014 ya 6 tahun 7 tahun yang lalu kalian pas masih SMP ya SD itu transaksi per populasinya itu udah sekian 700-an triliun gitu. Nah, ketika ada ini masuk, dia akan yang jadi pasarnya gitu ya. Dan sebagainya di bidang hiburan, di bidang belanja,
di bidang apapun lah ya, ini e-commerce ya, itu semuanya berbasis ini internet gitu. Sehingga pangsa pasarnya itu juga besar di sini. Ini menjadi tantangan kita. Apa yang perlu disiapkan nih ya? Ini nanti bisa berubah lagi. Jadi kalau tahun 2006 kalian udah lahir kan? Ini pada kelahiran berapa ya ini anak-anak nih? 2000-an ya? Yalah itulah. Dulu itu yang besar itu sektor energi gitu ya. Exxon Mobil ini kalau kerja di sini udah wah lah keren gitu. Terus General Electric gitu. Nah ini lihat perkembangannya 10 tahun kemudian. Yang General Electric di nomor 2 dari atas jadi nomor 2 dari bawah. Exxon Mobil jadi ya turun lah ya. Gitu. Sekarang ini bisa jadi beda lagi. Bisa jadi mungkin udah Tesla gitu ya. Apple sekarang masih bertahan lah ya Apple, tapi nggak tahu nih gimana nanti ke depannya. Ketika ini terus berinovasi ya dia bisa kuat, tapi ketika nanti ada brand yang dia lebih inovatif, misalnya sekarang nih kekurangannya dari sisi harganya. Ketika belum ada kompetitor yang punya kualitas sesuai dengan harga ini, ya dia tetap jadi yang terbaik gitu. Orang tetap mau mengeluarkan berapapun untuk bisa memiliki kualitas ini seperti itu. Makanya nanti lihat dulu perkembangannya, ada nggak perusahaan yang bisa menyamai dari sisi kualitasnya. Nah, ketika kondisi seperti itu, ini menjadi ancaman dan peluang bagi kita semua gitu ya. Jadi ancamannya tentu ada tenaga kerja yang akhirnya diganti ya dengan teknologi itu. Peluangnya itu tadi ketika ekonomi semakin membaik ya, terus tenaga kerja ini udah meningkat, otomatis dari sisi payment-nya juga meningkat ya, gaji, kesejahteraan gitu. Ini juga meningkat. Terus ada peluang-peluang yang lain. Ini pasti ada peluang dan tantangan ya, sehingga butuh skill yang perlu diupdate juga untuk ke depan gitu ya. Jadi skill-skill yang sekarang ini justru yang dibutuhkan itu adalah kognitif ini hanya 15%. Kognitif tuh ini zaman dulu ini menjadi yang pokoknya pinter, IP-nya tertinggi itu yang dicari gitu. Tapi sekarang nggak cukup. Sekarang yang sisi sini yang di 2020-an tuh complex problem solving, social skill, gimana bisa ngomong, berkoordinasi, negosiasi, proses skill, active listening, system skill, baru cognitive abilities tuh yang awalnya di nomor 1, yang dulunya di nomor 1, sekarang jadi di nomor 5 gitu. Jadi berubah ya, ini perlu kita sesuaikan nih skill-skill kita. Oke, ini nanti coba baca lagi ya. Kita juga udah bahas yang Society 5.0, mungkin sekarang masih lambat ya perkembangannya, karena memang yang cepat itu di Jepang, tapi kondisinya memang berbeda dengan di Indonesia. Jadi di Jepang itu sekarang kebalikannya Indonesia. Kalau Indonesia tadi 70% orang muda, di Jepang itu 50% lebih itu orangnya udah orang tua gitu. Makanya berbeda ininya, trennya berbeda juga. Inovasi-inovasinya kalau di Jepang sekarang bagaimana yang memudahkan orang-orang tua gitu. Jadi fokusnya ke orang tua. Jadi perkembangan produk-produknya itu lebih fokus gimana biar orang tua itu bisa nyaman, bisa comfort gitu ya, menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena di sana angka harapan hidupnya itu 100 berapa ya? 100 lebih umurnya. Kalau di Indonesia kan 60-an ya. 60 itu udah hampir, maksudnya udah umur-umur inilah 60, 70. Jarang yang di atas 100. Kalau di Jepang itu 100 masih ada yang jadi direksi di perusahaan. Gitu. Udah kita bahas kemarin yang Society 5.0, ini tujuan apa, teknologi yang berbasis atau berfokus pada manusia, human centered ini ya. Jadi teknologinya bisa macam-macam, robot, drone, artificial intelligence ini, tapi difokuskan untuk memudahkan semua kegiatan manusia. Nah, perkembangan teknologi ini nanti berkembang juga di seluruh sektor ya. Ada leadership 4.0, kemudian nanti ada organization 4.0. Jadi semuanya mengikuti. Ya, intinya adalah yang dia itu mengikuti perkembangan sesuai dengan revolusi 4.0 tadi. Ya, misalkan apa yang melek digital, kemudian secara sosial, ketika sekarang era internet ini hampir ini ya, nggak ada batasan ya. Orang-orang tuh punya hak yang sama gitu. Misalnya update status Instagram. Jadi nggak ada batasan, hanya mahasiswa aja yang, atau hanya pimpinan aja gitu. Nggak ada batasan sama sekali, siapapun bisa gitu ya. Jadi kalau zaman dulu aktor aktris tuh hanya yang cantik-cantik aja, harus melalui proses panjang, casting dulu, dan lain sebagainya, dunia model. Sekarang bukan siapa-siapa, nggak terkenal pun, tiba-tiba bisa menjadi viral gitu ya. Kayak misalnya, kalian tahu ini nggak, YouTube-nya Alif Bakta itu? Dia musisi sih, gitar, dia main gitar. Dia sudah sampai level internasional. Padahal sebenarnya dia sehari-harinya tuh sopir truk. Nah, yang kayak gitu. Jadi sekarang pokoknya dia punya keahlian, terus bagus, terus di-share viral, ya udah siapapun posisi sebelumnya, semua orang punya hak yang sama. Sehingga secara sosial ini juga perlu menyesuaikan leader yang di era sekarang tuh ya harus leader yang bisa apa, merangkul semuanya kayak gitu. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan ya. Oke, ini contoh-contoh kalau di universitas. Jadi ketika visi misi tadi, perusahaan punya visi misi, terus program kerja. Nah, program kerjanya itu di sini ada target-target. Ya. Sekarang program kerja disesuaikan dengan output ya, output base. Jadi outputnya pengen apa? Ini menggunakan teori balance scorecard ya. Pernah dengar ya teman-teman ya, BSC. Dilihat dari 4 perspektif ini, customer, internal business process, learning and growth, financial. Jadi nanti programnya nggak asal program, bagaimana program yang menjawab visi misi ini, tapi juga bisa memenuhi ekspektasi dari 4 perspektif ini, dari sisi customer misalnya. Nah, nanti program kerja itu punya yang namanya KPI ya, KPI, Key Performance Indicator atau target-target. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Ini juga salah satu contoh memanage ini yang berdasarkan organisasi ya. Bagaimana biar secara organisasi itu perusahaan atau organisasi bisa mencapai visi misinya. Jadi ini juga output dari manajemen teknologi. Teman-teman yang di himpunan mungkin punya ya program kerja, tolak ukur keberhasilan gitu ya, di BEM.
punya kan seperti ini, itu juga output itu adalah salah satu ini hasil dari manajemen teknologi juga gitu. Gitu. Tuh ya, jadi di mana-mana, di level organisasi, level universitas, level negara, level perusahaan, masing-masing tuh pasti punya target sendiri-sendiri. Ini misalnya yang di Indonesia punya target sendiri-sendiri, punya strategi pariwisata nasional, terus infrastruktur, ekonomi digital, peningkatan kualitas SDM, terus ada fokus utama tadi ya. Jadi kalau kita mau inovasi itu memang kita perlu punya yang namanya program prioritas gitu. Jadi ketika itu diprioritaskan, nanti ketika ada kondisi force major gitu, itu yang prioritas itu nggak boleh berubah gitu. Apapun yang terjadi, prioritas ini tetap jadi prioritas gitu, nggak boleh berubah-ubah. Mungkin kalau program yang lain bisa lah masih diubah-ubah kayak gitu. Begitu kira-kira contoh-contoh. Ya, ini kalau untuk inovasi di produk semen seperti ini ya, inovasi di ada semen kantong, ada yang di semen curah. Terus sekarang juga ada layanan jasa, kemudian ini yang baru nih, solusi digital, jadi sudah punya, bisa belanja nggak hanya dari toko, tapi bisa dari e-commerce juga, dari sini. Seperti itu. Itu kira-kira untuk perkembangan teknologi inovasi yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman nanti bisa cari ya lagi contoh-contoh yang lain. Apa manajemen teknologi dan inovasi implementasinya di sekitar kalian. Oke. Ya, ini sih tadi. Ini kalau di semen seperti ini. Memanfaatkan kilen tadi ya, panas yang dikilen untuk ini pembakaran di sini. Di pembakaran ini karena panasnya berlebih, dia ditangkap untuk jadi energi lagi. Itu sangat besar sekali efisiensinya. Akhirnya salah satunya nih program efisiensi, pencegahan pencemaran, emisi gas rumah kaca. Ini salah satu bentuk manajemen teknologinya. Jadi dia melihat apa sih resource asetnya yang kekuatannya gitu ya. Kalau dilihat strength-nya apa? Oh, strength-nya aku punya kilen nih. Terus weakness-nya, oh ini kilen kok ini ya, panasnya itu bisa jadi pencemaran misalnya. Ternyata setelah dipelajari sebenarnya itu bisa ditangkap. Ada alat untuk menangkap panasnya itu. Kayak gitu. Dan ini ditambah dengan program pencegahan pencemaran yang lain. Nah, seperti ini juga sebenarnya manajemen masuk ke manajemen teknologi, program-program seperti ini. Ya, jadi nggak hanya benar-benar strategi teknologi itu nggak hanya harus sebuah teknologi baru, tapi program-program kayak penanaman green belt ini juga termasuk salah satu program untuk pencegahan pencemaran. Terus apalagi nih, post mining reclamation, reklamasi pasca tambang itu ya termasuk di kampusnya UISI yang di Ngipe itu, kampus C itu juga sebelumnya pasca tambang, sekarang ditanam-tanami dimanfaatkan oleh TIP itu. Terus pengelolaan limbah B3. Nah, ini juga sekarang jadi inovasi lagi nih. Ya, sama menggunakan resource yang sama, masih menggunakan kilen, sumber daya yang yang dipakai itu masih kilen tadi. Yang dimanfaatkan itu masih di kilen ini.
Kilen ini karena terlalu panas ya. Mana tadi? Karena terlalu panas, dia dinilai itu utilitasnya belum tinggi gitu. Jadi misalnya buat masak semen itu sebenarnya sudah cukup. Jadi utilitasnya itu cuma berapa persen gitu, nggak sampai 100%. Masih bisa buat masak yang lain-lain lagi sebenarnya. Nah, sekarang sedang belum di launching ya, sedang masih masa studi, itu mau dilakukan untuk masak limbah B3. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman tahu di pengelolaan limbah industri itu kan pasti punya limbah. Terus punya limbah B3 yang beracun, panjangannya? Berbahaya, beracun, satu lagi apa ya B-nya? Beracun, berbahaya. Nah, itulah pokoknya yang jelek-jelek lah ini B-nya ini. Nah, setiap perusahaan itu punya kewajiban limbah B3-nya itu dikelola, nggak boleh langsung dibuang begitu saja. Nah, mengelolanya itu biasanya mahal harganya. Jadi misalnya perusahaan punya minyak gitu ya, punya sisa atau tumpahan minyak, terus misalnya perusahaan yang berbasis batu bara itu pasti punya fly ash, bottom ash gitu ya. Terus pokoknya limbah-limbah itulah ya, itu per tonnya itu harus bayar mahal seperti itu. Nah, ini semen itu juga mau menggarap itu ya. Jadi limbah-limbah itu kan biasanya juga di insenerasi ya, dipanaskan begitu ya. Dipanaskan sehingga nggak berbahaya lagi seperti itu. Zat berbahayanya hilang karena dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi. Nah, kilen itu rencananya juga mau diolah untuk mengolah ini. Ini jadi pasar baru nih. Karena nggak cuma punya alat masak kilen tadi, nggak cuma buat masak kilen, tapi buat masak yang lain-lain. Ini kan bisa menjadi sebuah profit baru ya. Nah, yang seperti itu inovasi. Tapi belum sih, nggak tahu nanti jadi atau enggak ya. Hasil studinya apakah pasar limbah B3 ini secara jumlah menguntungkan atau enggak, ini masih dalam kajian. Nggak tahu nanti hasilnya gimana. Tapi paling enggak udah ada ide untuk mengoptimalkan utilitas kilen. Nah, seperti ide-ide ini kalau udah diimplementasikan, ini menjadi inovasi dan manajemen teknologi. Ya, teknologi WRPG ini menjadi salah satu sisi teknologi, karena dengan adanya itu, semen itu akhirnya dapat ini, ASEAN Energy Award gitu. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, berturut-turut. Karena jadi kategori best practice manajemen energi ya. Dari sisi energi itu efektif, efisien gitu. Nah, kayak gini. Ini contoh inovasi di semen. Ada banyak lagi ya, karena semen tiap tahun ada Semen Indonesia Award on Innovation itu, jadi banyak sekali inovasinya. Ini salah satunya di bidang energi, seperti ini. Gitu kira-kira. Oke. Ya, itu ya contoh manajemen inovasi, manajemen teknologi di berbagai perusahaan, di berbagai organisasi, bahkan di level negara. Jadi di semua tempat ya, namanya organisasi, pokoknya dia punya tujuan, punya visi misi, itu pasti bisa untuk memanage apa yang strength-nya ya, memanage teknologi yang ada di dalam organisasi itu untuk meningkatkan atau untuk strateginya untuk mencapai tujuan perusahaan itu tadi. Contohnya ada banyak sekali, udah kita bahas. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi. Nanti saya akan buka kolom di ini ya, Google Classroom. Saya ingin dengar atau ingin tahu, silahkan nanti diketik aja di situ. Teman-teman nanti silahkan menuliskan contoh-contoh yang lain. Boleh berdasarkan pengalaman sehari-hari,
boleh berdasarkan pengalaman magang, mungkin yang sudah magang, boleh berdasarkan apa? Pokoknya inovasi kan ada di segala bidang ya. Nah, kita bisa untuk sharing di situ. Minimal sebutkan 1 ya. Kalau sebutkan 10 juga nggak apa-apa, malah tambah seneng saya. Gitu. Oke ya, teman-teman. Gitu. Jadi nanti sebelum kelas pekan depan, saya harap udah drop 1 tulisan di situ, di Google Classroom. Gitu. Baik, apakah ada diskusi lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah tidak ada diskusi lagi, boleh kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini mengenai teknologi, inovasi, dan perkembangannya di Indonesia. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman generasi muda, nanti juga banyak